Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Haryani Sebuah dari kelas 10 4. Di sini saya akan menjelaskan salah satu biografi Presiden Republik Indonesia. Dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau yang kita kenal dengan Megawati Soekarno Putri, lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947. Beliau adalah presiden kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Pada 20 September 2004, ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden 2004 putaran yang kedua. Ia menjadi presiden MPR setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Ia merupakan presiden wanita pertama dan putri dari presiden pertama, yaitu Putri Soekarno. Sidang MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Sebelumnya, pada tahun 1999 sampai dengan 2001, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Megawati adalah anak kedua Presiden Soekarno yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ibu Megawati adalah Fatmawati. Ia adalah gadis kelahiran Bengkulu, di mana Soekarno pernah diasingkan pada masa penjajahan Belanda. Ia dilahirkan pada masa agresi militer Belanda. Pada waktu Soekarno diasingkan ke Pulau Bangka, Fatmawati melahirkan seorang bayi yang dinamai Megawati Soekarno Putri pada tanggal 23 Januari 1947 di Kampung Ledok, Rat Makan, tepi barat Kali Code. Setelah kemerdekaan Indonesia, Megawati lalu dibesarkan di Istana Merdeka. Ia pernah menuntut ilmu di Universitas Bandung, tapi tidak sampai lulus dalam bidang pertanian. Selain itu, juga pernah menganyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, juga tidak lulus. Karir politik Megawati yang penuh lika-liku dan warna seakan searah dengan garis kisah kehidupan perjalanan batara rumah tangga yang pernah mengalami kegagalan. Suami pertamanya adalah Letnan 1 yaitu Surindro Sudjarso, seorang pilot pesawat Auri dan perwira pertama di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Republik Indonesia. Surindro adalah sahabat karib Guntur Soekarno Putra, yaitu kakak Megawati. Konon kabarnya, Gunturlah yang menjodohkan Mega dan Surindro. Mereka menikah pada Sabtu tanggal 1 Juni 1968 bertempat Jalan Sriwijaya nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta. Surindro adalah sahabat karib Guntur Soekarno Putra, yaitu kakak Megawati. Konon kabarnya, Gunturlah yang menjodohkan Mega dan Surindro. Mereka menikah pada Sabtu tanggal 1 Juni 1968 bertempat Jalan Sriwijaya nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta. Setelah itu Megawati lalu mengikuti suaminya Surindro tinggal di Madiun, Jawa Timur. Di sana ia menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak pertamanya, yaitu Muhammad Rizky Pratama. Ketika Mega sedang mengandung anak kedua, yaitu Muhammad Prananda Prabowo, Surindro mengalami kecelakaan pesawat yang menggerut nyawanya. Pesawat Skyfan T-701 yang dikendalikannya terhempas di laut sekitar perairan Pulau Biak, Irian Jaya pada tanggal 22 Januari 1970. Surindro dan 7 orang dalam pesawatnya hilang tak diketahui dan hanya tersisa serpihan puing-puing
yang bersebaran di laut sekitar perairan. Megawati dirundang duka yang mendalam. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1972, waktu itu usia Megawati baru menginjak 20-an. Dengan mempunyai 2 orang anak yang masih balita, ia lalu kembali merajut kasih asmara dengan seorang pria yang konon adalah pengusaha asal Mesir yang juga seorang diplomat Mesir yang kala itu sedang bertugas di Jakarta, yang bernama Hasan Famal Ahmad Hasan. Keluarga Bung Karno pun tidak tinggal diam. Mereka kemudian menyewa seorang pengacara, Sumardi namanya, guna membatalkan pernikahan Mega yang kedua yang kontroversial itu melalui penetapan keputusan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Akhirnya Hasan mengalah dan menyerah dari pernikahan dengan suami yang keduanya. Kandas ini, Megawati tidak dikaruniai anak. Kebahagiaan dan kedamaian hidup rumah tangga Megawati baru benar-benar terjalin dan dirasakan setelah ia menikah dengan Taufik Kemas, rekannya sesama aktivis di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dulu, yang juga menjadi salah seorang penegak Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP). Suami ketiga Mega, Taufik Kemas, selain aktif di GMNI ini, ia juga bergabung dengan Inti Pembina Jiwa Revolusi, yaitu suatu organisasi yang menegak ajaran Soekarno. Taufik Kemas yang oleh Guntur diberi julukan Si Bule menikahi Mega pada akhir Maret 1973. Pesta pernikahan mereka berlangsung sederhana di Pantai Perwira, Jakarta Pusat. Dari pasangan ini lahirlah Puan Maharani yang merupakan anak ketiga dari Megawati dan anak pertama dari Taufik. Jejak politik sang ayah berpengaruh pada diri Mega. Sejak mahasiswa, saat kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Pertanian, ia selalu aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Keberpihakan massa PDI kepada Mega makin terlihat pada pemilu 1997. Perolehan suara PDI di bawah Soehardi merosot tajam. Sebagian massa Mega berpihak ke Partai Persatuan Pembangunan yang kemudian melahirkan istilah Mega Bintang. Mega sendiri memilih golput saat itu. Ancaman Soehardi kemudian menjadi kenyataan tanggal 27 Juli 1996. Kelompok Soehardi benar-benar membuat kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Aksi penyerangan menyebabkan puluhan pendukung Mega meninggal, berturut pada kerusuhan di Jakarta yang dikenal dengan nama peristiwa 27 Juli. Peristiwa penyerangan kantor DPP PDI tidak menyusutkan langkah Mega, malah ia makin mantap mengibarkan perlawanan. Ia memilih jalur hukum walaupun kemudian kandas di pengadilan. Mega tetap tidak berhenti. PDI pun pimpinan Mega. Pemerintah mengakui Soehardi menjadi ketua pimpinan PDI yang sah, namun massa PDI memilih Mega sebagai ketua. Keberpihakan massa PDI kepada Mega makin terlihat pada pemilu 1997. Perolehan suara PDI di bawah Soehardi merosot tajam. Sebagian massa Mega berpihak ke Partai Persatuan Pembangunan yang kemudian melahirkan istilah Mega Bintang. Mega sendiri memilih golput saat itu. Pemilu tahun 1999 PDI Mega yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu meski menang telak,
tapi ia berhasil meraih lebih dari 30% suara. Masa pendukungnya memaksa supaya Mega menjadi presiden. Mereka mengancam kalau Mega tidak menjadi presiden, maka akan terjadi revolusi. Namun waktu itu juga ada yang berpihak kepada Mega. Ia tidak harus menunggu 5 tahun untuk menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah sidang umum 1999, mengandalkan menjadi Presiden sidang kedua MPR, Senin 23 Juli 2001, setelah menaikkan statusnya menjadi Presiden, setelah Presiden Abdurrahman Wahid mandatnya dicabut oleh MPR RI. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia dalam masa pemerintahannya. Pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan secara umum yang dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokrasi di Indonesia. Ia mengalami kekalahan dalam pemilihan umum presiden 2004 dan harus menyerahkan tunggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Bidan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada masa pemerintahannya. Megawati dan PDIP menunjuk Joko Widodo untuk maju dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Akhirnya, melalui proses pemilu yang cukup panjang, Joko Widodo dan Yusuf Kala terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019. Pada Rapat Kerja Nasional PDIP Semarang, Jawa Tengah, 20 September 2014, Megawati ditunjuk kembali untuk menjadi Ketua Umum PDIP periode 2015-2020. Pada Kongres 5 PDIP Sanur Bali 8 Agustus 2019, Megawati dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.